Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sustinanda Giatri dengan NPM 186910271. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan media pembelajaran 3 dimensi berupa diorama siklus air pada tema lingkungan sahabat kita dalam pembelajaran tematik bagi siswa kelas 5 SDN 170 Pekanbaru. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini tepat pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji 1, terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji 2, dan terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing. Bab 1. A. Latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, pelaksanaan pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita di kelas 5 SDN 170 Pekanbaru sudah sesuai dengan standar proses pendidikan. Namun penggunaan medianya belum maksimal dan tidak tepat. Siswa sulit berkonsentrasi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Siswa kurang antusias dan sering bermain sendiri di dalam kelas. Hal ini menyebabkan hasil pembelajaran tematik kurang maksimal. B. Identifikasi masalah. 1. Siswa kurang memahami materi pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita. 2. Siswa sulit berkonsentrasi dalam pembelajaran. 3. Kurangnya antusiasnya siswa kelas 5 dalam pembelajaran tematik. 4. Tersedianya media yang tepat yang digunakan guru saat mengajar. C. Pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah yang dikaji pada penelitian ini pada permasalahan kurang tersedianya media yang tepat yang digunakan guru saat mengajar tematik pada tema lingkungan sahabat kita. Sehingga dengan penelitian tentang pengembangan media diorama 3 dimensi dapat menjadi solusi dalam mengajarkan tema lingkungan sahabat kita dan dapat mengatasi masalah tersebut. D. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pengembangan media diorama 3 dimensi dalam pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita kelas 5 SDN 170 Pekanbaru? 2. Bagaimanakah validitas media diorama 3 dimensi dalam pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita kelas 5 SDN 170 Pekanbaru? 3. Bagaimanakah keefektifan media diorama 3 dimensi dalam pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita kelas 5 SDN 170 Pekanbaru? E. Tujuan penelitian. 1. Untuk menggambarkan langkah-langkah pengembangan media diorama 3 dimensi dalam pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita kelas 5 SDN 170 Pekanbaru. 2. Untuk mengkaji validan media diorama 3 dimensi dalam pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita kelas 5 SDN 170 Pekanbaru. 3. Untuk mengkaji keefektifan media diorama 3 dimensi dalam pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita kelas 5 SDN 170 Pekanbaru. F. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang media pembelajaran terutama tentang media diorama dan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk penelitian di bidang pendidikan. 2. Manfaat praktis bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Bab 2. A. Teoritis deskriptif. 1. Media pembelajaran. Media pembelajaran ini ada pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, kriteria pemilihan media pembelajaran, dan jenis-jenis media pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari kata bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat membantu menyampaikan sesuatu materi sehingga siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. B. Manfaat media pembelajaran. 1. Pengajaran atau pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. 2. Bahan pengajaran atau pembelajaran akan lebih jelas maknanya. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. C. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Arsyad, 1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 2. Tepat untuk mendukung isi pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. 3. Praktis, luas, dan bertahan. 4.
Guru terampil menggunakannya. 5. Pengelompokan sasaran. 6. Mutu teknis. D. Jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Sujana, pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Kedua, media 3 dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama, dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strip, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 2. Media diorama 3 dimensi. Ada pengertian media diorama, manfaat diorama, dan kelebihan diorama. A. Pengertian media diorama. Menurut Sujana, diorama adalah pemandangan 3 dimensi mini bertujuan untuk menggambarkan pemandangan sebenarnya. B. Manfaat diorama. Prastowo menjelaskan manfaat atau kegunaan diorama yaitu 1. Cocok untuk pengajaran mata pelajaran ilmu fisika, biologi, sejarah, dan berbagai macam mata pelajaran lainnya. 2. Dapat memberikan gambaran situasi, kondisi, objek seperti aslinya sehingga peserta didik dapat menghayatinya. C. Kelebihan diorama. Menurut Mujiono, dalam Daryanto mengatakan bahwa media sederhana 3 dimensi memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya, memberikan pengalaman secara langsung, menyajikan secara konkret, dan menghindari verbalisme. Dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya, memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau pengendapan. B. Kerangka berpikir. Kurikulum 2016 atau kurikulum satuan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, maka guru perlu menggunakan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran untuk tingkat SD disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Untuk siswa SD berada pada tahap operasional konkret, yang dalam tahap tersebut anak memahami suatu materi melalui benda yang konkret. Untuk itu, siswa perlu diberikan gambaran yang konkret atau nyata. Bab 3. A. Penelitian yang relevan. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang relevan yang pernah dilakukan oleh Dadi Mukti Prabowo 2017 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Diorama 3 Dimensi dalam Pembelajaran IPA, Materi Ekosistem Kelas 5 SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media diorama sangat layak digunakan dalam pembelajaran dan terbukti dapat membuat pembelajaran menjadi lebih baik. Berdasar referensi penelitian di atas, peneliti melakukan penelitian pengembangan dengan mengembangkan media diorama. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kelas 5 SDN 170 Pekanbaru, Jalan Tengkubei, Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. C. Metode penelitian. 1. Melakukan penelitian dan pengumpulan informasi. 2. Merencanakan. 3. Mengembangkan bentuk awal produk. 4. Uji coba perorangan. 5. Revisi produk utama. 6. Uji coba kelompok kecil. 7. Revisi produk operasional. 8. Uji coba kelompok besar. 9. Revisi produk akhir. 10. Diseminasi dan implementasi produk. D. Prosedur penelitian. 1. Pengumpulan informasi. 2. Melakukan perencanaan. 3. Mengembangkan produk awal. 4. Melakukan uji coba perorangan. 5. Melakukan revisi terhadap produk utama. 6. Melakukan uji coba kelompok kecil. 7. Melakukan revisi terhadap produk operasional. 8. Melakukan uji coba kelompok besar. 9. Melakukan revisi terhadap produk akhir. E. Instrumen penelitian.
1. Instrumen uji kelayakan untuk ahli media dan praktisi. Instrumen uji kelayakan untuk ahli media dan praktisi meliputi tinjauan dari segi fisik, warna, proporsi, dan kemanfaatan produk. 2. Instrumen uji kelayakan untuk ahli materi. Instrumen uji kelayakan untuk ahli media meliputi kesesuaian materi dengan kurikulum yang berlaku dan kesesuaian materi dengan perkembangan siswa. 3. Instrumen uji kelayakan untuk siswa. Instrumen uji kelayakan untuk siswa meliputi tampilan fisik media dan kemenarikan media jika digunakan dalam kegiatan pembelajaran. F. Analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data dari uji ahli, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Sedangkan data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif dengan cara mengelompokkan menjadi 4 interval sebagai berikut. Baik sama dengan 4, cukup sama dengan 3, kurang sama dengan 2, baik sama dengan 1. Skor yang diperoleh dari hasil uji coba produk dikonversikan menjadi data kualitatif sesuai dengan acuan kategori penilaian berdasarkan Suharsimi Arikunto yang membagi skor maksimal yang diperoleh dari uji coba dengan jumlah kategori yang ditentukan. Produk media yang memenuhi kriteria baik adalah media yang layak digunakan. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.